Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Daren Simarmata bocah 1,5 tahun korban kebiadaban Rudi Sihaloho tiba di rumah duka. Suara tangisan pecah di salah satu rumah yang berada di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Rumah tersebut adalah tempat tinggal 3 bocah yang menjadi korban penikaman oleh Rudi Sihaloho yang merupakan tetangganya sendiri. Amatan Tribun Medan, sejak kejadian siang tadi, hingga malam hari, Senin, 9 Desember 2024, para warga dan keluarga memadati halaman rumah korban. Keluarga sudah menantikan kedatangan jenazah salah satu korban, yakni bernama Daren Simarmata, 1,5. Jenazah korban tiba sekira pukul 19.16 WIB diantar menggunakan mobil ambulan milik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Para warga dan keluarga menjemput jenazah korban dari pinggir jalan lantaran mobil ambulans tidak bisa masuk ke dalam gang rumah korban. Setibanya jenazah di rumah duka, sontak suara tangisan keluarga pun pecah menyaksikan korban diantarakan sudah tidak bernyawa. Seakan terlihat tidur, jasad korban yang telah didandani menggunakan jas berwarna hitam langsung dibawa masuk ke ruang tamu dan ditidurkan. Tampak saat itu, ada seorang wanita tua yang belakangan diketahui merupakan nenek korban tidak kuasa menyaksikan jasad korban. "Baru kemarin kita ketemu, main-main di rumah," kata wanita tua yang mengenakan jaket berwarna hijau, sambil terseduh-seduh menangis. Seketika, rumah duka pun dipadati oleh warga yang terus berdatangan untuk melihat jasad korban. Diketahui, korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho berjumlah 3 orang, 2 diantaranya yakni bernama Nathan Simarmata, 7, dan Owen Simarmata, 4, dan Owen Simarmata, 4. Saat ini, 2 orang korban tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban ini merupakan abang beradik. Menurut paman korban, Yoko, kejadian penikaman itu terjadi pada siang hari ketika kedua orang tua korban pergi bekerja. Sang ayah merupakan sopir taksi online, sementara ibunya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Biasanya mereka, korban, di rumah dikunci. "Mungkin entah beli jajan tadi keluar," kata Yoko. Ia juga mengakui bahwa ketiga keponakannya ini sering mengolok-olok pelaku sehingga diduga pelaku kesal dan menikam para korban. "Penyebabnya nggak tahu, saya nggak kenal sama pelaku," katanya diejek si pelaku ini. Sebutnya, katanya, keponakan ini ada 4 orang, di mana satunya lagi sedang bersekolah. Anaknya ini ada 4 orang, laki semua. Cuma yang satu sedang sekolah, ucapnya. Yoko menyampaikan, setelah kejadian pelaku pun langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelakunya menyerahkan diri naik sepeda ke kantor polisi, pungkasnya. Menurut salah seorang warga bernama Anton, setelah kejadian pelaku pun langsung menyerahkan diri ke Polsek Medan Tembung. "Pelaku langsung ke Polsek naik sepeda," kata Anton. Katanya, saat datang ke kantor polisi pelaku juga sembari membuang pisau yang dipakainya tak jauh dari lokasi kejadian. "Pisaunya dibuang gak jauh dari lokasi," sebutnya. Kepala Dusun 13, Desa Bandar Halipah, Faisal, membeberkan dugaan motif dari kasus tersebut. Katanya, dugaan pelaku nekat menikam ketiga korban karena sakit hati. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, orang tua korban dan pelakunya ini pernah cekcok, kata Faisal. Cekcoknya masalah anak, karena anak-anak ini sering ngejek pelaku. Karena kan pelaku ini keterbelakangan mental, jadi sering diejeknya. Dugaannya tersinggung. Dendam. Informasinya, udah setahun pelaku memendam dendam. Jadi pelaku mengadu ke orang tua korban, tapi tetap membela anaknya, sambungnya. Ia menjelaskan bahwa selama ini korban tinggal sendirian di rumah warisan dari orang tuanya. Selama menjadi warganya, pelaku dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental atau stres. Dia nggak bekerja, tapi terkadang dia bantuin kakaknya jualan di pasar Gambir, yang ngasih makan kakaknya. Pungkasnya, saat diinterogasi, dengan tangan diborgol dan memakai baju tahanan, pelaku mengaku tidak menyesal menikam ketiga bocah tetangganya itu. Nggak menyesal, Pak, karena nggak dapatnya orang tuanya tadi, kata Rudi saat diinterogasi polisi. Ia mengaku,
perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam. Melainkan, dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban, karena pengangguran. Bukan karena dendamnya, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengok. Aku, karena aku nggak bisa kerja. Sebutnya. Sikit-sikit ngintip dari bawah jemurannya. Terus manggil aku, kudis-kudis, sambil ketawa orang itu. Sambungnya. Rudi mengaku, kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap ketiga bocah tetangganya itu. Jadi saya tidak bisa tahan emosi saya. Langsung saya ambil pisau dari dapur. Enggak, menyesal. Iya, puas. Pungkasnya.